itu, Panen News hadir dalam sebuah platform berita online yang mengulas lengkap dunia agribisnis Indonesia. Panen News menyuguhkan sebuah berita dan informasi agribisnis Indonesia dengan lugas dalam mengulas, tajam dalam membahas, berimbang, kredibel, dan independen. Selain itu, topik menarik dengan ulasan yang lugas juga kami sajikan untuk para pembaca di seluruh Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Atsir dari panennews.com, media agribisnis Indonesia. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita dapat kesempatan yang sangat berharga karena bisa berdiskusi melalui video record oleh Bapak Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nasir. Siap. Kami dari Panen News akan mendiskusikan beberapa hal mengenai kedaulatan perikanan dan kelautan di Indonesia yang tentunya menjadi bidang profesor yang telah lama digeluti. Dan akan sedikit menyinggung tentang COVID-19 ini, Profesor. Mohon izin untuk sekedar membagi informasi dan ilmunya bila mana berkenan. Insyaallah. Siap. Pertama, dari segi draft wawancara kami, bagaimana Bapak melihat tentang kedaulatan perikanan di Indonesia pada saat ini? Ya, kalau saya melihatnya kedaulatan itu bisa dilihat dari 3 angle ya, atau dimensi ya. Dimensi pertama dari sudut supply dan demand gitu ya, mengenai komoditas dan produk perikanan itu sendiri ya. Yang kedua adalah dari sisi ownership atau kepemilikan usaha ya di bidang perikanan ya. Dan yang ketiga tentunya dalam hal penguasaan wilayah atau teritorial. Kalau dilihat dari 3 kriteria atau dimensi itu, dapat saya katakan secara objektif, Indonesia sangat berdaulat gitu ya. Pertama misalnya dari segi produksi ya, kita salah satu negara perikanan terbesar di dunia, kita merupakan produsen terbesar kedua di dunia dalam hal perikanan gitu ya, hanya kalah dari China gitu dalam hal volume produksi gitu ya. Dan kalau kita lihat statistik ekspor dan impor perikanan pun kita selalu sangat-sangat positif gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir rata-rata ekspor kita itu 4 miliar dolar, Nasir ya, sedangkan impornya itu hanya sekitar 150 juta US dollar. Jadi kita surplus 3,85 miliar US dollar gitu. Dan dapat saya katakan komoditas atau produk perikanan yang diimpor pun sebagian besar berupa tepung ikan gitu ya. Karena memang untuk pakan ternak maupun pakan pakan ikan gitu ya, sumber protein utamanya kan dari fish meal ya, dari tepung ikan gitu ya, yang dibuat pellet itu loh Mas ya. Dan kita kekurangan terus terang ya, karena sebagian besar ikan kita itu untuk konsumsi gitu ya. Sehingga kita mesti mengimpor sebagian besar dari Peru. Peru itu penghasil tepung ikan terbesar di dunia karena di sana merupakan sumber anchovita ya. Anchovy itu semacam ikan teri terbesar di dunia. Kemudian yang kedua salmon, karena memang secara takdir Allah gitu ya, atau agro kondisi ekologis kita nggak ada yang cocok aja untuk salmon. Ngomong-ngomong, waktu zaman saya diberi amanah jadi menteri, kami pernah coba untuk budidaya salmon di Wamena sana, kan harus perlu suhu dingin gitu ya. Tapi secara teknis bisa, cuman secara ekonomi mahal sekali gitu, jauh lebih murah impor dari Norwegia atau Chili gitu ya. Jadi sekali lagi
dari sisi dimensi supply dan demand produk perikanan kita sangat berjaya gitu ya. Kemudian dari segi ownership atau pemilikan usaha pun mungkin 90% lebih dari usaha perikanan kita adalah semua PMDN, sedikit sekali kepemilikan asing gitu ya. Jadi itu kemudian dari segi teritorial pun secara keseluruhan kita sangat strong gitu ya. Karena dari 10 batas wilayah dengan 10 negara tetangga ya, hampir semuanya udah selesai. Cuman dalam 3 tahun terakhir ini memang Tiongkok atau Cina agak genit gitu ya, yaitu ngutek-ngutek Laut Cina Selatan di bagian Natuna gitu. Jadi kalau saran saya ya harusnya negara ASEAN tuh kompak gitu ya, bahwa kalau benar-benar Cina itu ingin melakukan perdamaian secara permanen dan seperti visi Presiden Xi Jinping bahwa share future ya, atau masa depan untuk umat manusia bersama ya, harusnya dalam hal Laut Cina Selatan merujuk pada hukum laut internasional yang sama dong. Kalau ini tidak kan, Cina menggunakan dasar hukum yang 9-dash line ya, atau sejarah mereka yang ribuan tahun yang lalu ya, bahwa kalau menurut dokumen sejarah sepihak mereka memang Laut Cina Selatan seolah-olah semuanya milik Cina gitu. Tetapi kan kita hidup di keluarga bangsa-bangsa di dunia, kita menjadi anggota PBB yang sama begitu ya. Jadi harusnya kita menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea begitu ya, hukum laut PBB gitu. Nah, sebagai dasar kalau hukum ini. Persis, dan terbukti ketika Filipina saya kira 3 tahun lalu ya mengadukan ke Mahkamah Internasional, yang menang kan Filipina gitu kan, gitu ya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, kalau Cina tidak ikhlas ya untuk duduk bersama dengan 10 negara ASEAN ya, dan juga plus Jepang ya, dan juga Korea, itu Laut Cina Selatan akan terus heboh begitu. Jadi sekali lagi Nasir, atas dasar 3 kriteria itu kita in good shape lah dalam hal kedaulatan perikanan. Nah, mungkin juga bisa diberikan komparasi pada zaman Bapak diamanahkan menjadi menteri dan perjalanan Indonesia pasca reformasi mengenai sektor agribisnis di bidang pangan. Berbicara perikanan, Nasir ya, itu secara garis besar itu mencakup 3 kegiatan hulu tuh. Pertama adalah perikanan tangkap ya, atau fishing atau capture fisheries ya. Yang kedua perikanan budidaya atau aquaculture. Yang ketiga adalah bioteknologi ya. Jadi kalau modus operandi dari perikanan tangkap adalah menangkap ikan dan biota perairan lainnya dengan alat tangkap gitu ya. Yang kedua, perikanan budidaya adalah memproduksi ikan dengan cara membudidaya, membesarkan, memijahkan gitu ya. Dan yang ketiga, bioteknologi itu dengan cara mengambil atau mengekstrak senyawa bioaktif Nasir ya, dari biota atau organisme perairan gitu ya. Itu nanti untuk farmasi dan seterusnya. Nah, kemudian berbicara perikanan juga bukan hanya di hulunya tadi yang tiga subsektor itu, tetapi juga seluruh rantai suplai, Nasir ya, mulai industri ke industri pengolahan, sampai packaging, sampai dengan ke marketing gitu ya. Nah, kalau atas dasar ruang lingkup atau definisi tersebut dan potensinya, dapat saya katakan menurut data-data ilmiah, Nasir ya, bahwa Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia gitu ya. Di bidang perikanan tangkap, laut kita memiliki potensi produksi lestari sekitar 12,5 juta ton per tahun ya. Padahal seluruh laut dunia, Nasir tuh potensi produksi lestarinya hanya 90% begitu ya. Jadi artinya sekitar 15% ikan laut di dunia kan ada di
perairan lautnya Nasir nih kan gitu kan. Ya. Gitu. Kemudian di perairan tawar pun kita punya potensi produksi perikanan ya, yaitu dari sungai, Danau Toba, Danau Kerinci, ya, Danau Singkarak, ada ikan bilih gitu ya. Itu sekitar 0,9 juta. Itu jadi dari potensi produksi perikanan total sekitar 13,4 juta. Sedangkan dari budidaya Nasir itu sekitar 100 juta ton per tahun itu. Baik budidaya yang di laut, ya, kemudian di perairan payo atau tambak, maupun budidaya di ekosistem darat ya, kayak di danau, sungai, kan waduk, kayak Danau Toba kan ada Karamba, ya kan, Cirata, dan seterusnya. Kemudian di akuarium, kolam-kolam, kan gitu ya. Nah, jadi dari sisi potensi produksi luar biasa, dan sekali lagi bukan hanya ikan dan protein yang bisa diproduksi dari perikanan, tetapi juga farmasi dari rumput laut, ya, obat-obatan ya, bahkan biofuel dari mikroalge, perhiasan kayak kerang mutiara. Ngomong-ngomong, kita itu produsen mutiara laut selatan terbesar di dunia loh gitu ya. Tetapi karena teknik pengolahan, ya, kemudian kemasan membuat perhiasan kurang canggih, Mallorca Spanyol dan Mikimoto Jepang, ya, kita mengekspor dalam keadaan mentah gitu. Tapi saya perhatikan secara gradual, bertahap kita mulai memperoleh keterampilan atau kemampuan untuk mengolahnya gitu. Kemudian yang berikutnya dari sisi ketenagakerjaan, Nasir ini sektor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar ya. Kemudian marketnya juga selalu meningkat, bukan hanya market dalam negeri tapi juga market dunia, ekspor ya. Kemudian kegiatan perikanan pada umumnya itu di daerah pedesaan dan di luar Jawa begitu kan. Nah, dengan kata lain, ini pun bisa menolong problem bangsa yang sangat kronis, yaitu kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah, desa kota, Jawa luar Jawa begitu ya. Dan yang lebih penting lagi, sebagian besar rakyat Indonesia itu sudah mampu ya beraktivitas perikanan, artinya teknologinya nggak canggih-canggih amat gitu ya. Nah, atas dasar itu maka pantas ya kalau sektor kelautan perikanan menjadi salah satu leading sektor atau sektor unggulan atau fundamental ekonomi Indonesia begitu. Bahkan bukan hanya bidang kelautan tapi ekonomi nasional secara keseluruhan itu. Sebagai informasi Nasir ya, waktu saya diamani sebagai menteri, Presiden Megawati waktu itu mencanangkan gerakan Gerbang Mina Bahari atau gerakan pembangunan perikanan dan kelautan nasional ya. Jadi itu mirip pola BIMAS, artinya leading sektornya atau sektor penggeraknya, sektor pengelanya adalah kelautan perikanan, pariwisata bahari, industri dan jasa maritim, serta transportasi laut. Lalu kebijakan publik yang lainnya, sektor lainnya mulai fiskal, moneter gitu kan, pendidikan, iptek itu secara total football mendukung keempat sektor kelautan tadi gitu ya. Masalah pandemi COVID yang sedang melanda negara kita ini menjadi satu perhatian khusus kita juga mengenai tentunya dari bidang sektor ekonomi dan tentunya COVID-19. Apakah sektor perikanan cukup kuat mengingat di sini ekspor dan budidaya terus digalakkan dalam masa pandemi COVID ini? Kira-kira bagi profesor yang juga pernah menjabat sebagai menteri dan sekarang juga kayak sepertinya sebagai Dewan Pembina atau penasehat koordinator penasehat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentunya dari segi hal itu kita melihat COVID ini tentang segi ekspor dan segi ininya itu bagaimana menurut Profesor? Ya, pertama seperti kita saksikan dan rasakan bersama ya, semua tidak hampir semua sektor kehidupan tuh
terdampak ya oleh pandemi COVID-19 ini gitu ya. Cuman memang ada sektor yang berat gitu ya, ada yang ringan, dan kalau Nasir baca publikasi dari Bank Dunia yang baru-baru ini, sektor food and beverages atau pangan dan makanan dan minuman termasuk yang diprediksi akan menjadi winners, akan menjadi menang ya itu. Nah, dalam hal perikanan pun begitu ya. Jadi karena dari subsistem produksinya itu tidak begitu terpengaruh kayak aktivitas nelayan, aktivitas pembudidayaan, dan itu nggak ada pengaruhnya gitu. Orang physical distancing antar nelayan bisa ribuan meter kan gitu, dan jadi tetap saudara-saudara kita nelayan dan pembudidaya itu bisa beraktivitas. Nah, hanya saja kita tuh sektor perikanan terdampak pada segi konsumsi dan marketnya, Nasir gitu. Jadi produksinya tetap membludak gitu, tapi daya serap pasarnya menurun. Ya, saya telepon semua eksportir ini ya, itu rata-rata ekspor kita itu terpangkas 40%, Nasir itu. Kalau makin lama lockdown dan PSBB begini, mungkin bisa makin menurun ekspor kita. Kenapa? Karena negara yang selama ini pengimpor utama produk perikanan Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Uni Eropa, kebetulan itu keempatnya epicentrum COVID-19 semua gitu, dan mereka menerapkan kebijakan social distancing, iya kan, physical distancing, bahkan ada yang lockdown, dan termasuk pembatasan kegiatan ekspor impor gitu ya. Jadi order impor yang sudah dirancang sejak tahun lalu, Nasir, sekarang pada diberhentikan gitu, itu yang gelagapan gitu ya. Itu pasar ekspor, jadi terpangkas, Nasir, sekitar 40% gitu ya. Kemudian pasar domestik pun walaupun tidak separah ekspor terdampak juga, mungkin 30% menurun ya. Karena apa? Karena daya beli masyarakat, Nasir ya, itu orang-orang yang kelas menengah bawah kan pada kena PHK, gajinya diturunkan gitu kan. Jadi daya belinya kurang. Yang kedua, orang yang jajan di restoran, resepsi pernikahan pun berkurang ya. Singkat cerita, demand untuk seafood dan perikanan pun ikut turun begitu. Hotel-hotel Nasir itu coba di Jakarta, Mulia, wah pada tutup semua. Dharma Wangsa itu ada hotel, aduh sedih deh. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kita perikanan mending? Karena di subsistem produksinya nggak tergoyahkan, cuman yang tergoyahkan itu pada konsumsi dan marketingnya itu. Nah, karena itu kalau kita ingin memitigasi atau menyelamatkan sektor perikanan dari terpaan wabah COVID-19 ini, pemerintah harus membantu sektor konsumsi dan pemasarannya, Nasir ya. Saya lihat sekarang bagus tuh, pada bertumbuh milenial, termasuk staf-staf saya ini sekarang pada dagang kuliner tuh, ada tuna bakar, iya kan, bandeng presto, bandeng tanpa duri gitu-gitulah. Dan itu laku keras itu dengan online marketing begitu ya. Nah, jadi itu pemerintah harus membantu anak-anak muda terus lebih banyak lagi ya menggumuli kuliner di bidang perikanan. Nah, yang kedua harusnya pemerintah juga, saya kira sudah ada sih ya, membantu industri pengolahan perikanan, Nasir ya kan, karena mereka kan order ekspornya berkurang. Jadi misalnya kredit diringankan, yang mudah Pak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan, sejumlah perusahaan perikanan dapat lah gitu ya, sehingga mereka tetap masih bisa beli gitu. Dan saya mengimbau pada para nelayan dan pembudidaya pun, misalnya harga udang waktu zaman normal sebelum COVID ini, Nasir ya, yang ukuran 50 udang Panama itu, ukuran 50 ekor per kilo, itu harganya 70.000. Sekarang itu pabrik hanya mampu membeli 50.000, nggak apa-apa jual, karena saya tahu ongkos produksinya hanya 37.000. Jadi kalau 50.000 kan masih untung 13.000 per kilo gitu ya. Jadi saya memohon saudara-saudaraku pembudidaya dan nelayan pun, yang penting ada untung dulu deh gitu ya. Karena kalau ngejual terlalu mahal,
nggak ada yang beli, malah bangkrut gitu kan. Jadi inilah perlunya jiwa Indonesian Incorporated ya, Indonesian Ya, Fisheries Incorporated, jadi kebersamaan gitu. Yang tadinya untung X ya seperapat X dulu lah. Yang penting ya, rantai pasok perikanan tuh berjalan begitu. ya. Ada nggak stimulus dari pemerintah terhadap nelayan atau para pembudidaya ikan mengenai dalam melewati masa pandemi COVID-19? Jadi stimulusnya ada beberapa ya. Pertama adalah tentunya untuk saudara-saudara kita nelayan maupun pembudidaya yang menengah ke bawah itu, pemerintah kan menyediakan BLT ya, bantuan langsung tunai yang 600.000 per bulan itu, juga ada sembako ya. Kementerian Kelautan Perikanan juga masih tetap membantu benih ikan gitu kan. Kemudian alat tangkap untuk nelayan gitu ya. Kemudian untuk usaha perikanan yang sudah dalam bentuk perusahaan, seperti saya katakan tadi, pemerintah pun memberikan keringanan kredit atau restrukturisasi kredit gitu ya. Dan yang ketiga, Kementerian Kelautan Perikanan sesungguhnya sudah berupaya dengan sekemampuannya, misalnya meminjamkan uang 60 miliar kepada BUMN perikanan, yaitu Perinus dan Perindo, ya, untuk membeli ikan dari para nelayan dan pembudidaya, supaya tetap nelayan dan pembudidaya bisa beraktivitas produksi. Karena apa? Karena hasil panen dan hasil tangkapnya bisa masih terbeli kan itu. Cuman kalau mengandalkan pemerintah aja nggak mungkin ya, karena sektor lain pun perlu stimulus kan. Karena itu pemerintah harusnya mendorong atau mengencourage ya sektor swasta pun dalam hal ini prosesor atau pabrik pengolahan ikan ya, itu untuk tetap membeli nasi. Nah, lalu saran saya berikutnya harusnya distribusi dan transportasi ya, untuk makanan tuh jangan dilarang gitu, tetap lancar gitu ya. Saya kira pemerintah udah melakukan itu. Lalu apa yang seharusnya pemerintah lakukan pada sektor perikanan pasca pandemi COVID-19? Iya, jadi pemerintah harus melakukan secara garis besar dua hal. Ya. Pertama adalah merevitalisasi seluruh unit usaha atau unit bisnis ya di sektor perikanan, yaitu bisnis budidaya, bisnis penangkapan, bisnis industri pengolahan, ya, bisnis trading ya, tadi bisnis bioteknologi, ya, itu harus dilihat dan ditingkatkan. Revitalisasi itu mencakup 4 hal: meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan daya saingnya, meningkatkan inklusivitasnya, karena ini kan perikanan seperti di sektor lain kayak apa ya, kayak split gitu loh. Artinya usaha-usaha modern yang besar itu, yang menguntungkan, yang berkelanjutan itu umumnya dimiliki oleh para pengusaha besar gitu ya. Nah, sedangkan rakyat kecil, iya kan, usahanya ecek-ecek, tidak menerapkan teknologi tradisional lagi ya. Jadi produktivitas dan sustainability-nya pun kurang gitu ya. Nah, jadi harusnya selain pemerintah menolong pengusaha menengah kecil dan mikro itu untuk bisa bangkit ya, atau lebih modern seperti di pengusaha besar, harusnya juga ada kemitraan ya yang win-win antara usaha besar dengan usaha kecil di bidang atau sektor perikanan gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud saya inklusivitas, sehingga masalah bangsa yang mengenai ketimpangan kaya miskin itu makin lama makin menyempit atau makin membaik gitu ya. Kemudian juga sustainability, karena di usaha perikanan itu juga banyak yang tidak berkelanjutan. Nah, kemudian jurus kedua adalah pemerintah harusnya melihat di mana dan apa sih potensi kelautan perikanan yang sekarang masih untouched, yang masih belum tersentuh gitu ya. Itu masih banyak sekali. Kalau saya perkirakan mungkin potensi kelautan perikanan Indonesia itu baru dimanfaatkan 30%-nya Jadi room for expansion atau ruang untuk pengembangan itu masih seabrek-abrek begitu ya.
Itu kira-kira begitu. Yang kedua adalah kita harus membangun daerah-daerah luar Jawa yang penduduknya jarang, ya, yang remote, jauh dari sentral ekonomi dan kekuasaan Jakarta dan Jawa, ya, dengan yang saya katakan big push development, ya, pembangunan terpadu. Jadi skalanya harus yang besar, terintegrasi, tetap ramah lingkungan, ya, dan kalau bisa diupayakan yang memiliki adalah rakyat setempat gitu ya, dengan pola koperasi dan sebagainya gitu, atau kalaupun mesti mendatangkan pengusaha besar nasional maupun asing, nggak apa-apa asal yang bonafid dan baik gitu ya. Artinya baik itu mau bermitra, kemudian mau transfer teknologi gitu ya, memberikan saham pada setempat dan seterusnya. Ya. Jadi kira-kira secara garis besar begitu jurus kedepannya, Nasir itu. Nah, lalu saya tambahkan ya, semua jurus-jurus tadi landasannya harus tetap pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development gitu ya. Yakni suatu pembangunan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang kedua memeratakan ekonomi itu secara adil kepada seluruh rakyat, yang ketiga tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam gitu. Sehingga pembangunan perikanan kita sebagai sektor unggulan tidak berlangsung hanya untuk 1, 2, atau 5 tahun, tetapi harus terus-menerus begitu. Terutama di sektor perikanan budidaya, Nasir. Budidaya atau aquaculture, baik yang terdapat di laut, namanya mariculture gitu ya, itu komoditasnya banyak sekali, ikan kerapu, ya kan, kerang mutiara, lobster, abalon, tripang, rumput laut, wah udah puluhan deh itu bisa. Dan itu kan ada komoditas ekspor yang harganya kali ya, maupun untuk konsumsi domestik gitu kan, seperti misalnya ikan baronang gitu kan, ikan kakap, barramundi kan ya, itu harganya masih terjangkau lah, 30.000, 40.000 per kilo, tapi zat dan gizinya luar biasa tinggi gitu ya. Kemudian di perairan payo atau coastal area di daerah pesisir, Nasir, kita bisa kembangkan tambak gitu, bisa tambak udang ya. Sekarang 40% ekspor kita itu nilainya dari tambak udang gitu ya, untuk udang Paname ya, itu luar biasa, masih besar potensinya. Kita sebagai gambaran, kita baru produksinya per tahun dari tambak udang Paname itu sekitar 300.000 ton. Vietnam udah 600.000, padahal panjang pantai Vietnam hanya sekitar 30.000, kita panjang pantainya 100.000 kilo gitu. Jadi kan ini paradoks kan gitu ya. Tapi dari sisi positifnya, artinya peluang atau potensi usaha di perikanan budidaya udang di perairan pesisir itu masih besar sekali. Dan seperti saya katakan, bukan hanya udang ya, tapi juga ikan bandeng, kemudian ikan nila salin ya, sejak saya jadi menteri itu sudah ada varietas ikan nila. Ikan nila kan dibilang freshwater sea bass ya, jadi kakap yang dari air tawar, enak sekali itu. Itu ada jenis yang namanya nila salin, jadi ikan nila yang tahan terhadap kadar garam, itu bisa di sana itu. Kemudian rumput laut untuk agar-agar, kita produksi besar di dunia itu masih bisa terus sangat di perairan pesisir gitu ya. Kemudian untuk perairan tawar ada ikan nila, ikan patin, ikan lele gitu ya, udang galah ya, lobster air tawar, ikan hias masih banyak dikembangkan. Gitu ya. Yang kedua adalah kita harus memproduksi farmasi dari laut, Nasir ya. Biotik. Iya, yang bioteknologi dari laut itu bisa untuk farmasi, biofuel dan seterusnya. Kira-kira. Ya, dan terakhir adalah ikan tangkap dari laut-laut yang masih underfishing, yang masih tingkat pemanfaatannya masih rendah gitu ya. Termasuk laut dalam ya, laut lepas itu harus kita garap itu, Nasir. Dan tentunya nanti itu kan dari sisi hulunya. Nanti industri hilirnya pun harus dikembangkan, itu peluang yang luar biasa. Justru nilai tambah kan adanya di industri hilir ya. Dan juga kalau industri hilir atau pengolahan kita kembangkan, Nasir ya,
maka efek pengganda ekonomi atau multiplier efek akan bisa tercipta karena kalau ada pabrik pengolahan ikan, itu pasti ada hotel, ada jasa transportasi, restoran, jasa keuangan, macam-macam lah gitu. Itu yang namanya multiplier effect gitu. Mana pasar domestik dan pasar internasional dari produk-produk perikanan di Indonesia? Nah, ini mungkin melihat dari sisi internasional corporate tadi ya. Nah, itu bagaimana Prof melihatnya? Mungkin itu yang terakhir. Ya, kita jujur ya kalau untuk produk perikanan ya masih kalah dari Thailand itu. Jadi harusnya kapasitas pengolahan kita mesti ditingkatkan gitu ya. Jadi industri pengolahannya mesti ditingkatkan. Kemudian penetrasi pasar pun harus Thailand luar biasa itu. Saya ingat waktu 5 tahun kuliah di Kanada itu ya, kedutaan besar negara-negara lain yang maju dan mau maju tuh bukan hanya untuk seremoni dan terima tamu segala macam, tapi benar-benar kedutaan-kedutaan besar negara-negara yang maju tuh dan yang mau maju itu sebagai window of marketing gitu ya. Nah, jadi itu perlu ditingkatkan itu. Ya. Dan kalau kita lihat hasilnya walaupun kita produsen perikanan terbesar di dunia, tapi dalam hal nilai ekspor kita tuh hanya di ranking 14 gitu. Kan big question kan, berarti penetrasi pasar ekspor kita masih kurang tajam gitu ya dibandingkan dengan Thailand, Vietnam ya atau Cina gitu. Jadi itu harus PR kita itu. Kemudian kalau pasar domestik harus juga kreatif itu. Saya ingat, mohon maaf ini terkesan narsis, tapi kan ini fakta empiris gitu ya. Zaman saya dari menteri, saya juga gulirkan program yang alhamdulillah sampai sekarang masih diteruskan. Namanya Gemar Ikan itu, gerakan makan ikan nasional gitu. Karena waktu saya jadi menteri itu konsumsi ikan per kapita Indonesia masih rendah sekali, Nasir. 17 kg per orang per tahun ya. Sekarang alhamdulillah udah 50 kg per orang per tahun. Sekarang sudah 100 gitu ya. Nah, padahal gizi ikan kan jauh lebih menyehatkan, kandungan protein, omega 3 gitu ya. Kemudian asam lemaknya tidak jenuh ya, jadi sangat aman dan obat untuk penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular kayak stroke, jantung dan seterusnya. Harusnya dikembangkan. Siap. Nah, mungkin ini Prof, karena kita melihat dari sisi perikanan, harapan Profesor ke depan. Ini untuk seterusnya, untuk anak cucu kita ke depan mengenai sektor perikanan, mungkin secara global atau secara menyeluruh, Prof bisa sampaikan. Ya, saya berharap bahwa sektor perikanan terus memberikan kontribusi yang lebih besar ya terhadap perekonomian, produk domestik bruto, ekspor maupun penyediaan gizi gitu ya, juga mencipta lapangan kerja gitu ya. Tetapi yang berkelanjutan dan yang ada pemerataan, jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu ya. Saya kira dengan potret atau sosok perikanan semacam itu ya, maka akan juga membantu perwujudan Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena seperti saya katakan sejak awal bahwa potensi pembangunan di sektor kelautan perikanan itu amatnya identik ya, kayak raksasa gitu. Belum digoyangkan atau dibangunkan dengan teknologi dan manajemen yang tepat aja. Terima kasih Profesor atas waktunya. Dan semoga ilmu yang tadi diberikan sangat bermanfaat dan sebagai pembangkit hasanah pemikiran juga mengenai perikanan dan tentunya tentang berbagai hal. Saya doakan semoga Profesor Prof Mindahuri sehat selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua Indonesia segera melewati masa pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Menjadi kembali seperti biasa dan ekonomi kita bisa membaik ke depannya. Terima kasih Prof atas waktunya. Oke, kami dari Panen News mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.